Saudara-saudara, marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang telah naik ke surga dan dinobatkan sebagai Raja semesta alam. Saya undang jemaat untuk berdiri dan mari menyanyi bersama-sama, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepada-Nya. Kita kawanan domba-Nya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepada-Nya. Marilah masuki pintu gerbang-Nya ke dalam pelataran Allah, puji nama-Nya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setia-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang telah datang ke dalam dunia ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menebus, untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia dan dunia ini dari dosa. Kami sungguh percaya bahwa cinta kasih-Mu yang Kau telah nyatakan untuk manusia dan dunia ini sungguh tidak terbatas. Dan kami percaya Engkau telah mengaruniakan itu bagi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu dalam iman dimampukan untuk senantiasa hidup mengasihi Tuhan, senantiasa hidup dalam iman hanya mengandalkan Tuhan, dan terus-menerus dalam iman. Kami semua dimampukan untuk hidup saling mengampuni, saling melayani, dan mengasihi satu dengan yang lain, supaya hidup kami ini sungguh menjadi hidup yang berharga, hidup yang berfaedah, hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Kami mohon di hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Engkau dengan kasih sayang-Mu yang tidak terbatas mengampuni kami,
membaharui kami, dan memulihkan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan jemaat. Ini kami yang bermohon. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Kita menyanyi bersama-sama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Saudara-saudara, karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Mari menyanyi bersama-sama. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhan tak perisaiku, tetap selamanya. Saya undang untuk berdiri dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Mari kita puji Allah, haleluya, menyanyi bersama-sama. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami sungguh berbahagia di hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Engkau
mengaruniakan kepada kami persekutuan Gereja Masih Injil Minahasa untuk berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca firman bersama-sama dalam Alkitab, juga mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Saat ini, melalui persekutuan ini kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Kami sungguh meyakini bahwa firman-Mu membentuk kami, memperlengkapi kami untuk senantiasa menjalani hidup ini dalam ketaatan, dalam kedengar-dengaran, dalam kesetiaan, dalam kesucian, dan dalam kekudusan. Kami percaya juga bahwa firman-Mu memampukan kami untuk menghadirkan hidup yang ada pengharapan, yang ada kepastian. Ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah kiranya semuanya dikuasai dengan Roh-Mu yang kudus, supaya membuka hati ini untuk dituntun, diarahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan di perayaan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini diambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat 11. Dengarkanlah firman Tuhan ini menurut Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, juru selamat dan Tuhan dunia, yang senantiasa menuntun, memberkati gerejanya, Gereja Masih Injili di Minahasa. Di hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga, saya menyampaikan salam bagi seluruh warga Gereja Masih Injil Minahasa, para pelayan khusus, Syamas, Penatua, guru agama dan pendeta, bahkan masyarakat pada umumnya. Saya sungguh meyakini bahwa semua orang percaya di dunia ini sedang dan sementara menghayati, merefleksikan
hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Perayaan di tahun 2020 ini kita sedang menghadapi suatu perubahan kehidupan umat manusia di dunia ini secara luar biasa. Kita menyaksikan suatu perubahan peradaban yang dialami oleh dunia ini. Di dalamnya ada gereja Masehi Injili di Minahasa. Gereja, dalam hal ini gereja Masehi Injili Minahasa, harus memperlengkapi diri untuk menghadapi perubahan-perubahan nilai dan peradaban yang begitu besar, di mana gereja dituntut untuk senantiasa saat ini menciptakan suatu pendekatan pelayanan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang kita harus buat menghadapi perubahan yang besar ini betul-betul suatu pendekatan yang alkitabiah, yang teologis, yang memiliki power, yang memiliki kekuatan, yang memiliki nilai, sehingga masyarakat kita, terutama gereja Masehi Injili Minahasa, betul-betul ambil bagian secara aktif untuk memperlengkapi warga gereja. Yang saya mau katakan, kita memberikan suatu spiritual equipment, kelengkapan spiritualitas, sehingga gereja ini betul-betul mampu untuk terus-menerus menjadi garam, menjadi terang, dan pendekatan-pendekatan pelayanan yang harus dibuat oleh gereja, metode-metode yang harus dibuat oleh gereja supaya pelayanan pengembalaan, supaya pelayanan katekisasi, pelayanan diakonia, persekutuan, dan kesaksian ini betul-betul memiliki kualitas yang mampu menghentar warga gereja untuk senantiasa hidup di tengah-tengah arus perubahan yang besar ini, dengan terus-menerus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencintai gereja, dan terus bertumbuh dalam suatu budaya belajar keras dan bekerja keras. Dampak daripada virus corona ini, apakah sosial, ekonomi, budaya? Saya memberikan contoh yang konkret. Salah satu pendekatan pelayanan, satu metode pelayanan yang terus-menerus meningkatkan kualitas gereja Masehi Injili Minahasa ini ialah bagaimana kita dalam pelayanan gereja, hanya sebagai satu contoh,
Dari sekian banyak yang dapat kita ambil dan buat contoh. Ialah bagaimana kita memperlengkapi masyarakat kita untuk mampu bekerja, mampu melayani, mampu hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan besar ini. Di mana generasi yang baru ini harus terus-menerus mampu untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang saya selalu katakan, bahkan 2 kali sidang terakhir ini, sidang sinode yang ada di Likupang dan Pitung, yang saya selalu sebut bagaimana angkatan ini mampu untuk mengembangkan artificial intelligence. Suatu kecerdasan yang dibuat, dan ini telah diwujud nyatakan oleh Gereja Masih Injil Minahasa dengan memperlengkapi bidang data dan IT dengan berbagai teknologi yang ada ini, sehingga di masa yang sulit ini, dengan dukungan artificial intelligence ini, kita boleh menjangkau pelayanan baik yang ada di kota, di pegunungan, di pesisir pantai dan pulau-pulau. Ini salah satu pendekatan pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa untuk terus-menerus memperlengkapi masyarakat untuk memiliki pendekatan pelayanan yang lebih global, yang lebih luas, yang lebih modern, supaya betul-betul pelayanan kita ini di masa yang sedang mengalami perubahan yang sangat besar dan luas ini, tetap pelayanan kita adalah pelayanan yang sangat reliable, yang dapat dipercaya, yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Belajar dari pembacaan yang telah kita baca bersama-sama dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dalam rangka kita merayakan dan merefleksikan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Maka bagian Alkitab ini sungguh-sungguh mengajar kita, membuka wawasan kita, membuka pandangan kita, membuka world view kita lebih luas dan lebih jauh ke depan. Mengajar kita untuk melaksanakan pelayanan, pendekatan pelayanan yang tidak hanya bersifat eksklusif, tertutup, tapi juga bersifat lebih luas, menjangkau. Bahasa Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya di Yudea, tidak hanya di Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Suatu pendekatan pelayanan yang inklusif, yang sifatnya menyeluruh, melihat bangsa-bangsa, melihat dunia ini. Pelayanan seperti ini yang sangat dituntut oleh masyarakat saat ini. Bagaimana pelayanan yang kita buat, dan pelayanan yang kita buat itu betul-betul menjangkau seluruh suku bangsa, bahkan menjangkau the unreached people, orang-orang yang belum dijangkau. Berupaya membuat metode pendekatan pelayanan untuk menjangkau secara menyeluruh. Saudara-saudara, untuk menciptakan pelayanan seperti ini
yang sifatnya menyeluruh. Firman Tuhan dalam pembacaan ini sangat tegas mengingatkan bahwa ketika gereja, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amanat ini terjadi ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilihat dan disaksikan secara langsung oleh para rasul. Mereka adalah eyewitness, saksi mata peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Bukan tersembunyi, tapi dapat dilihat dan disaksikan oleh murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada pada waktu itu ketika Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga memiliki aspek-aspek eskatologis yang begitu kuat. Dan karena itu ketika para rasul dan orang-orang yang ada di situ sedang menengadah ke langit menyaksikan Yesus naik ke surga, maka datanglah berita yang begitu luar biasa. Dalam ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka dalam ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dalam Alkitab sangat jelas mengajarkan gerejanya, yaitu peristiwa tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia. Peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan janji the second coming of Jesus. Kedatangan kali yang kedua daripada Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sungguh menjadi suatu kekuatan bagi gereja untuk menjalankan tugas pelayanannya secara inklusif, secara menyeluruh. Melihat dunia ini sebagai tujuan daripada pelayanan supaya semua orang betul-betul percaya pada Yesus yang naik ke surga. Saya sudah katakan tadi tentang inkarnasi Yesus menjadi manusia, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangan kembali. Dan pada hari ini kita sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga ini betul-betul menjadi satu peristiwa yang sangat mendasari pelayanan gereja Tuhan di dunia ini. Bahwa kenaikannya ke surga itu sungguh-sungguh membuka jalan bagi dunia ini, bagi umat kepunyaannya untuk memiliki jaminan hidup yang kekal. Dan inilah yang harus menjadi inti berita, inti kesaksian
gereja di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Yang saya katakan sejak awal ialah suatu perubahan peradaban. Ketika dunia ini dilanda oleh virus corona ini. Dan karena itu, pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta, mau menyampaikan kepada warga gereja Masih Injil Minahasa, dan semua pelayan khusus, bahkan masyarakat pada umumnya, untuk terus-menerus memperlengkapi diri, terus-menerus membuka diri ini untuk diperlengkapi oleh gereja, sehingga kita memiliki kekuatan yang besar untuk ambil bagian memperlengkapi masyarakat dalam rangka menghadapi perubahan peradaban yang begitu luar biasa yang sedang dan sementara dialami oleh dunia ini. Saya sungguh meyakini bahwa Gereja Masih Injil Minahasa yang ditempatkan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia melalui perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke surga ini juga membuka diri untuk senantiasa diperlengkapi, untuk senantiasa dibentuk, bahkan terus-menerus membuka diri untuk mencintai gereja ini, senantiasa membuka diri untuk senantiasa mau berkorban, ambil bagian secara menyeluruh untuk memperlengkapi generasi yang baru, sehingga sebagaimana yang kita rindukan, supaya generasi yang baru juga ini betul-betul menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mencintai gereja, dan memiliki budaya belajar keras dan bekerja keras. Dengan demikian, maka kita akan survive, kita akan mampu bertahan hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih di tengah-tengah perubahan peradaban yang sangat besar ini. Tuhan Yesus menolong, menguatkan kita semua sambil kita menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan dalam kitab Hagai berkata, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sambil memberi persembahan syukur, masyurkan Rajamu Allah Maha Besar.
sama-sama dengan semua orang percaya di dunia ini, gereja-gereja di dunia ini, kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari kita mengaku iman menurut Nisia Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mau satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari kenaikan ke sorga, kami sungguh bersuka cita dalam iman, karena kami boleh merayakannya, boleh menikmatinya, boleh merefleksikannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan keluarga dan jemaat. Lindungilah kami ya Tuhan, peliharalah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan dari berbagai cobaan, godaan, dan tantangan hidup yang sangat berat. Biar kiranya di hari raya kenaikan Yesus ke surga, gereja-gerejamu di dunia ini sungguh diperlengkapi dan dimampukan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjawab berbagai permintaan, berbagai tuntutan daripada dunia ini. Mampukanlah gerejamu, Gereja Masih Injil Minahasa, melalui firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ini, agar terus meningkatkan pelayanan yang menyeluruh, supaya gerejamu ini menjadi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan amanat, menjalankan panggilan untuk senantiasa bersekutu bersaksi dan melayani dunia ini. Firman-Mu akan memperlengkapi kami untuk terus-menerus hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, walaupun harus menghadapi perubahan perilaku, perubahan peradaban dunia ini yang sedang terjadi saat ini. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan warga Gereja Masih Injil Minahasa. Tuhan, sayangilah, lindungilah, supaya gereja-Mu ini sungguh-sungguh menjadi gereja yang membawa pengharapan dan kepastian. Dan biarlah kiranya semua pelayan khusus Syabas, Penatua, guru agama dan pendeta dalam menjalankan tugas pelayanan untuk terus-menerus memuridkan, mengembalakan, mengajar,
Banyak orang dan dunia ini senantiasa kami sebagai pelayan khusus dimampukan oleh Tuhan. Melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Melalui urapan Roh-Mu yang kudus. Sungguh-sungguh kami membuka hati kami ini untuk menjalankan panggilan-Mu sebagai pelayan khusus. Ya Tuhan, kami sudah memberi persembahan syukur. Kami sudah menyanyi bersama. Kami sudah berdoa bersama. Tiliklah kami. Dan mampukanlah kami untuk senantiasa menjadi alat-Mu bagi banyak orang dan dunia ini. Biar kiranya di hari kenaikan Yesus sorga ini, sungguh-sungguh gereja-Mu ini, gereja Masih Injil Minahasa, melalui peran para pelayan khusus, melalui pemberian diri para pelayan khusus, melalui pengorbanan diri para pelayan khusus, gereja-Mu ini menjadi gereja yang sehat, yang selalu bertumbuh dan berkembang, dan memberi buah-buah yang terus-menerus memuliakan Tuhan dan menghadirkan shalom dalam kehidupan bersama. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah pemerintah kami Tuhan. Menghadapi COVID-19 ini, mampukanlah kami sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, sebagai pemerintah, bersama-sama dengan TNI Polri, bersatu hati, dalam satu keyakinan yang sungguh, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Inilah kami yang bermohon Tuhan. Anak-anak kami berdoa terus diberkati Tuhan. Para lansia kami berdoa terus diberkati Tuhan. Bahkan memberkati dunia ini. Sambutlah kami semua. Dan marilah bersama-sama di hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini, untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semua untuk berdiri. Indah, mulia, bahagia, penuh. Kita menyanyi bersama-sama. Sandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.